Recording in progress. Wow! Wow! All right, yeah. Today we will have speaking for formal setting first. Last meeting we have already talked about the informality level. Ya, ada berapa kemarin level formalitas? 3. Apa aja? Masih ingat nggak, Andre? My favorite students ya, Andre. Apa aja level formalitas, Andre, kemarin? Formal, semi formal, sama. Kalau formal, semi formal berarti yang terakhir informal. Oke, jadi kita punya formal, semi formal, sama informal. Remember that level of your formality itu tergantung dengan siapa kalian berbicara, di mana kalian berbicara, atau dalam situasi seperti apa kalian berbicara. Today we will talk about how to prepare and deliver a presentations. Ini nanti akan kalian pakai di intermediate grammar, ya, setelah mid semester nanti. Kalau kalian presentasi, when you are presenting something, ya, in the class, for example, it's di level formalitas yang mana? Kalau di kelas situasinya. Informal? Are you sure informal? Apakah kalian bisa pada saat presentasi di depan kelas, hello, apa namanya? Hi bro, my name is Komala and I want to present you something about myself, for example. Bisa kayak gitu? No. Ya, because we are talking in academic setting, we are talking in a group that academic situation, so you need to do it in formal and proper way. Ya. So how to prepare and deliver your presentations? Siapa di sini yang belum pernah presentasi topik? Presentasi suatu material, ada nggak yang belum pernah? Di mata kuliah sebelumnya? Waktu semester 1? Ada yang sudah, yang belum pernah presentasi? Sudah semua ya? Oke, jadi kurang lebih kalian tahu. Sebelum saya masuk ke sini, apa sih biasanya yang kalian lakukan ketika awal presentasi? Oh, perkenalan. Oke. Apa dulu? Greetings. Apa lagi? Introduction. Introduction apa? About the topic. Cuman topiknya aja. About the speakers or about the presenters ya, when we talk about presentations. Alright. Setelah itu, what should you do after that? Biasanya ketika kalian presentasi, habis perkenalan, habis nyapa, kalian ngapain? Nutup? Oh enggak. Nggak mungkin langsung nutup ya. What will you do? Presenting the material. Of course ya. Setelah itu presentnya. Setelah selesai presentasi, closing. Oke. Biasanya ada tanya jawab nggak kalau pada saat kalian presentasi? Ada ya. Oke, jadi itu sekilas outline tentang the structure of presentations. Before that, we go to this thing first. Okay, look at this picture. What happened to this picture? What is the problem in this picture? Apa yang salah dengan gambar ini? Oh, nggak pakai celana. Anggaplah itu Daus ya yang lagi presentasi itu. Di depan itu. Today talks is on keeping the attention of the audience, katanya. The attention of the audience. Dengan berpakaian seperti itu dia keeping attention? Yes, of course. But is it the right way? No, ya. Kayak gitu kalau kalian mau presentasi, apalagi kalau di formal things. Effective communications. What do you want to achieve? Educate and inform? Inspire or interest and persuade people? Entertain
must grab and hold attention. Ya. Jadi effective communication deal with the purpose of you talking in front of people. Ya, tujuan kalian itu apa? Apakah tujuan kalian itu mengedukasi, memberikan informasi, like what I do today? Ya, like what yang Miss lakukan sekarang tujuannya adalah memberikan informasi, transfer knowledge. Apakah tujuan kalian untuk interest, persuade? Apakah tujuan kalian untuk entertain? Ya. Apapun tujuan kalian, you must grab and hold attention of your audience. Ya. How to keep your audience attentions? One of them is to reinforce with visualizations. Ya. Jadi orang itu mengabsorb informasi itu 1% melalui taste, 1,5% melalui touch, 3,5% through smell, 11% through hearing, and 83% through sight. Ya. Jadi ketika kalian mendengar aja, misalkan di radio, atau ketika kalian melihat saja, for example di teks bacaan, itu akan berbeda dengan ketika kalian melihat plus mendengar. Ya, persentase kalian merecall-nya itu, persentase informasi yang kalian ambil itu lebih nyangkut di otak kalian itu akan berbeda ketika kalian cuma mendengar informasi itu, atau kalian cuma melihat informasi tersebut, akan beda dengan ketika kalian melihat dan mendengar. Mana yang lebih tinggi tingkat recall-nya? Ketika kalian melihat langsung dan dengan mendengar, ya. So audience retain more if they are hearing and seeing your presentations. Here are some presentation outline. The first one is preparations, structure of the presentation, visual aids and slides, practice and delivery. The first one is planning and preparations. What will you do in planning and preparations your presentation? Biasanya ketika kalian mau presentasi, apa aja yang harus kalian siapkan dulu? Materi. Oke. Kalau materinya sudah ada, terus diapain lagi? Materinya ambil copy paste dari internet. Enggak, bikin sendiri. Dua-duanya. Ngambil dari internet, terus dibikin lagi, dibikin ulang ya. Oh ya, oke. Dibaca nggak materinya, Tim? Dibaca. Dibaca, dihafal, atau dipahami? Oh, tiga-tiganya. Ya. Oke, kita akan lihat nanti ketika kalian presentasi ya. Purpose. Sebelum kalian mulai presentasi kalian harus bersiap-siap dulu. Dalam bersiap-siap yang harus kalian tahu itu tujuan kalian presentasi itu apa? Why and why? Ngapain kalian presentasi? Apakah untuk memenuhi tugas dari Miss Mala? Ya, benar. And then who is your audience? Siapa audience kalian? And where the presentation take place later? Ya. Kalau audiensnya anak-anak, memungkinkan nggak kalau materialnya material 20 plus? Kan gitu. Dalam menyiapkan materi presentasi, dalam preparing your presentation, you have to know who is your audience. Who are your audiences? Ya, ini nanti ketika kalian presentasi, nanti praktis yang ini, kalian tahu bahwa audiens kalian siapa ya, teman-teman kalian? Boleh nggak ngasih materi yang tentang lagu Potong Bebek Angsa? Kan nggak match ya. So you have to know what is your purpose and who are your audience. And you also have to know your subject, know your topic, know your material. Ya. Develop the theme, list the key concepts and point to convey. Ya, kalian list keyword kalian tuh apa aja yang mau kalian presentasikan nanti. Begin to think about ways of illustrating the key points. Maximal 1 slide per minute for key points in 55-minute presentations.
Ini kurang lebih gambaran presentasi secara umum. Ya, maksimal 1 slide per menit. Normalnya. Ya. Jadi kalau kalian 1 menit itu bisa sampai 5 slide kalian tunjukin sekaligus, berarti agak kurang bagus. Gitu ya. Kalian jelasinnya kecepatan, for example. Makanya saya juga kalau presentasi sama kalian kan saya suka nanya tuh, kecepatan nggak? Karena normalnya di 1 slide itu kurang lebih 1 menit. Kenapa? Karena audiens kalian perlu waktu untuk memahami dulu apa yang kalian sampaikan. Kecuali kalau memang di slide itu cuman kayak foto kalian, nama kalian, yang nggak usah dipahami lah ya. Case khusus. The structure of the presentations. The first one is opening. Siapa tadi yang bilang opening? Ya. In opening, you tell them what you are going to tell them. Disinilah kamu kasih tahu kira-kira kamu bakalan ngasih tahu mereka apa. Tadi ada yang bilang introductions. In opening you state your introduction. Yang di introduction apa aja, yang di introduce apa aja? The presenters, of course. Hi everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, bonjour. Pakai bahasa itu. Jangan ini aja. Before I start my presentation, let me introduce myself, for example. Atau before we start our presentation, let us introduce our group. Kalau group. My name is siapa? I am from English Literature Study Program, bla 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 bla. Kalau di kelas. Kalau di umum harus lebih detail lagi kalian mengenalkan diri karena mereka nggak tahu siapa kalian. Ya. And then after you introduce yourself, you introduce the topic. What you are going to tell them. Today, I want to tell you about part of speech. Atau today we will talk about part of speech. And then after that, you have the body. Presentation body. What is included in body? Di body kita taruh apa? Taruh apa? Ya taruh isinya. Tell them. Kalau tadi kalian bilang akan kasih tahu tentang part of speech, ya di body lah kalian kasih tahu part of speech itu ada 8. Part of speech itu ada apa aja? Lupa semua. Noun, pronoun, preposition, interjection, introduction, ya. And then after that, summary. Every presentation, don't forget to conclude your whole material in the end of your presentation. Jadi tell them what you have already told them. We think that's all for introduction. So the conclusion of our group's presentation today is part of speech is blah 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 blah. They are 8 of part of speech. Namanya ini. Summary-nya. Ya. Kalau anak-anak zaman sekarang ini mahasiswa saya itu udah jarang yang masukin summary. Conclusions. Don't forget in all academic things, in all academic paper, in all academic writing, you have to put your conclusions. Ya Cica ya? Di bab 4 ya? Bab 5, sorry ya. Di chapter 5 ya ada conclusions. Ya sama, hal yang sama berlaku juga di presentasi. Apalagi nanti pada saat kalian mau presentasi inskripsi kalian nanti. Jangan lupa, ada conclusionnya ya Cak ya? Kapan Cak? Belum? Oke. In opening ya. Today we'll learn all about presentations.
In opening, you need a strong beginning. Why? Kenapa kamu butuh strong beginning? Untuk menarik perhatian. Very good. Strong beginning is used to keep your audience attention. Makanya biasanya kebanyakan kalau misalkan presentasi itu orang suka mulai dengan bridging questions. Ya. Atau biasanya suka mulai dengan pertanyaan-pertanyaan ringan dulu. Yang penting strong beginning, ya. Few seconds to convince audience that you will not waste your time. Jadi di opening itulah kalian punya waktu untuk meyakinkan audiens kalian bahwa kalian di situ bukan untuk menghabiskan waktu mereka. Ya. Apalagi ngabisin waktu mereka buat nunggu buka puasa. And you have in the opening juga you have the time to convince your audience that you are well organized. Jadi presentasi sebagai presenter itu kalian harus meyakinkan audiens kalian kalau kalian well organized. Kayak mana dia mau dengerin kalian, kayak mana dia mau kalau dari awal aja kalian sudah aduh, saya tadi mau ngomong apa ya? Ya. And to convince audience that you know who you are. Jadi harus fokus dari awal, sudah harus yakin, sudah harus pede. Ya. Jangan nunjukin bahwa kalian nggak siap pada saat presentasi. And to convince your audience that you know your subject. Ya. In opening juga kalian introduce problem to be addressed and context. Jadi memperkenalkan permasalahan atau topik yang sedang kalian akan presentasikan itu apa? Ya, konteks presentasi kalian apa? State your purpose, tujuannya, scope and main message. Tujuan, ruang lingkup, dan pesan utama kalian itu apa? Give outline of your presentation. Nah, ini juga sudah agak jarang ketemu mahasiswa yang presentasi menampilkan agenda. Ya, agenda presentasi kita hari ini adalah pertama, tentang noun, kedua, tentang verb, ketiga, tentang ini. Buat apa ada outline? Buat apa ada agenda? Agenda. To keep your presentation on track. Buat memastikan presentasi kamu tetap pada jalurnya. Jadi presentasi itu ya ini buat sekedar membuka pandangan kalian bahwa nggak sekedar cuma nampilin apa yang udah kalian buat. Jadi nggak cuma nampilin misalkan verb itu apa, noun itu apa. Ada you have to be organized, harus terorganisir. Apalagi nanti kalau kalian presentasinya di occasions yang lebih formal lagi. Misalkan nanti Cica daftar seminar internasional, Cak. Disuruh sama pembimbingnya. Siapa pembimbing, Cak? Belum dapat. Oh, belum ngajuin ya. Yang lain juga nanti. Pada saat paper kalian ternyata nanti pas tahunan kalian Bina Dharma mewajibkan kalian harus tampil pada seminar. Siapa tahu ya, orang sekarang aja udah ada kewajiban harus jurnal ya, Caya. Tuh, Cica tuh lagi siap-siap tuh, mau publish di jurnal. Nah, kalian nanti mau usulkan biar tampil di seminar aja, ya. Di seminar yang di luar ya harus lebih formal lagi daripada yang kalian lakukan di kelas. Main body. Tadi untuk opening, now we go to the main body. If possible, you can make a storyboard. Jadi sama kayak tadi outline, storyboard, kira-kira alurnya itu apa aja yang akan kalian jelaskan. Break up with each sentence making a key point.
Jadi dibagi menjadi masing-masing seksi, masing-masing bagian yang membuat key point. Fungsi key point itu nanti apa? Buat catatan kalian. Buat catatan kecil kalian itu loh. Key point-nya ya. Jadi nanti ketika kalian presentasi, kalian bukan bawa print out material PowerPoint kalian yang 40 halaman slide itu. 40 slide di print semua nanti. Di situ yang kalian bolak-balik di depan audiens kalian. Not like that. Ya, outline-nya aja yang harus kalian tahu. Makanya pentingnya untuk memahami materi kalian. Present incrementally, concisely, and in logical order. Ya, harus urut. Kalau di agen, makanya tadi kalian butuh nulis outline atau agenda. Biar nggak kacau presentasinya. Ya. Illustrate with clear examples and visual aid. Ilustrasikan dengan contoh yang jelas dan visual aid. Visual aids, clear examples, gambar-gambar, figur-figur itu juga membantu untuk tetap membuat perhatian audiens kalian fokus on your presentations. Keep it simple, ya, as simple as possible. Nanti kita bahas di visual aid. And then for the closing, you must have a clear end to talk. Ketika kalian mempresentasikan sesuatu, itu jangan dibikin bersambung ke episode selanjutnya. Ya. You have to clear end to talk. Jadi harus jelas bahwa presentasi kalian udah cukup pada hari itu, udah cukup itu topik yang disampaikan untuk hari ini. Jadi nggak dibikin bersambung. Ya. Brief and simple summary of main points. Ini yang Miss bilang tadi, conclusions atau summary of your presentation masukin di bagian closing. Ya. Reinforce the main message, ulangi lagi, restate lagi dalam conclusion sekalian to reinforce your main message and put in context of the big picture. Right? Now we go to the visual aids. What is visual aids? Apa itu visual aid? Anyone of you know what is visual aid? Ada yang pernah pakai visual aid ketika presentasi? Geleng, nggak pernah, Daus. Are you sure? What is visual aid? AIDS apa AIDS? AIDS di sini bukan penyakit itu ya. Hah? AIDS, bantuan, good, alat bantu. Visual? Visual? Penglihatan. Berarti visual aid alat bantu yang yang bisa dilihat, yang terlihat ya, visual aid. There aren't any picture in this book, just million of words. Tuh, kalau kalian baca buku yang isinya tulisan semua nggak ada gambar sama sekali, lebih senang mana baca dengan komik yang banyak gambar? Komik lah, Miss. Ya iyalah. Apalagi kalau bandingannya komik sama buku grammar ya. So visual, waalaikumsalam. Yes. Ya Raffi? Apa? Nggak ada di sini. Ada No. sebelum atau No. Ya. Ya. Oke. Right. Oke, kita lanjut ya. Jadi visual aid yang paling umum kalian gunakan apa? Tadi kalau Daus bilang nggak pernah gunakan visual aid, I'm not sure. Kalian presentasi pakai PowerPoint nggak? Itu salah satu visual aids. Oh iya ya. PowerPoint kalian gunakan buat dilihat sama audiens kalian? Ya iya. Ini saya lagi gunakan. Kalau tadi saya nggak pakai PowerPoint, saya cuma ngoceh aja, kalian ngerti nggak yang saya omongin? Enggak kan? Ya ngerti lah dikit-dikit. Cuman ngertian mana dengan sambil dilihatin PowerPoint-nya. Balik ke recall presentation tadi ya. Ketika kalian cuma mendengar aja tanpa visual gambarnya, akan lebih melekat di kalian ketika ada
visualnya. Apalagi kalau kalian kerjain TOEFL, listening kalau yang nggak ada sama sekali teksnya, dengan yang ada teksnya, nyambungan yang mana? Yang ada teksnya lah pasti. Ya kan? Ya. The first the most common used visual aids is PowerPoint, ya. So it deals with your slides. Nah, sekarang slide kalian itu, PowerPoint kalian itu harus dibikin kayak mana? The first one is the header, headline for the main point. Header di sini beda dengan header footer yang ada di Word ya. Kalau kalian ngetik itu kan ada header, ada footer. Headernya di slides ini, di PowerPoint ini ya judul yang di bagian atas itu loh. Ya, judul bagian atas untuk masing-masing slides itu. Headline for the main point. Nah, berarti ini di slide yang saya ini headline-nya adalah ya slides. Ya, ini contohnya aja. The body, one point, keep it simple. Don't overcrowd with bullets and details. Tahu nggak kenapa PowerPoint itu dikasih nama PowerPoint? Karena dia strength point. Karena dia poin-poin yang berpower, yang ada kekuatan. Ya. Makanya di sini hanya poin. Miss nggak jelasin header itu apa, bla 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 bla. Tapi di mana Miss jelasin header? Ya ketika presentasi. Miss kasih contoh header yang mana? Ketika presentasi. Jadi kenapa dikasih nama PowerPoint? Ya karena dia hanya berupa poin-poin. Jadi jangan ada lagi kalian copy paste segede gaban sepenuh-penuh ini teks semua misalkan. Kecuali memang pembahasannya lagi bahas tentang teks. Ya. Poinnya aja, penjelasannya ada di presentasi kalian. You can tell story with pictures. Ya, di slides itu juga kalian bisa tampilkan gambar. Illustrate with image and animations to explain difficult point and generate interest. Jadi bisa kalian tambahkan tabel, figur, gambar, anything in your slides. Kalau nggak salah waktu speaking for daily communications, kalian ada pernah bawa visual aid untuk menjelaskan describe people, things, and person, people, things, and place dulu ya. Nah, itu juga masuk visual aid. Jadi ketika kalian menjelaskan tentang siapa tuh yang Arab Saudi, kalian tunjukkan gambarnya. Ada yang Switzerland, gitu ya. Kalian tunjukkan gambarnya. Ada yang menjelaskan keponakannya. Ada yang menjelaskan Doraemon ya nggak kemana waktu itu. Karakter, ada yang menjelaskan karakter yang digambar sendiri ya, kalau nggak salah waktu itu ya. Ketika kalian menjelaskan, teman kalian akan lebih paham ketika kalian tunjukkan gambarnya. Tujuan dari visual aid tadi ya. And then fonts and color. Nah ini sering banget. Pengennya itu biar cantik gitu ya. Jadi pink. Backgroundnya pink fuchsia. Tulisannya pink terang. Lampu nggak dimatiin. Yang baca nyipit kayak gini nih. Pas keluar dari kelas ini periksa mata minus nambah. Ya. Fonts and colors. When you are making the visual aid, especially presentations, you have to make sure that your fonts and color is clear enough. Ya, nggak usah yang banyak-banyak macam-macam. Choose legible type and size. Ada rules-nya. 8H tuh. 8H. The 8H rule says that the maximum viewing distance shouldn't be more than 8 times to the height of the screen. Jadi maksimum jarak lihatnya itu, jarak pandangnya itu nggak boleh lebih dari 8 kali tinggi layar. Kalau di kelas ini udah suitable nggak? Udah cocok nggak? Udah ya.
Kalau 8 kali itu nah dari pohon kelapa itu nah. Nah, kalau kalian berdiri di pohon kelapa itu ya nggak kelihatan lagi kalian layar ini ya. If that condition is met, then as long as your text is at least 1/50 the height of the screen, that it will be legible at the maximum viewing distance. Itu kalau kalian benar-benar mau ukur ya. Pokoknya tapi intinya adalah yang penting jelas. Kalau ini jelas nggak tulisannya? Jelas. Makanya itu juga berlaku dengan yang tadi kalian masukin poin per poin tadi. Kalau kalian masukin penjelasan segede gaban, sepenuh-penuh, ada tuh pernah dia tuh presentasi apa, tapi benar-benar copy paste semua. Bukan intinya aja. Penjelasannya tuh di copy paste semua. Jadi kecil banget. Susah orang bacanya. Ya, mana yang lebih jelas? Yang Ariel apa yang Edward Dian? Ariel. Yang lebih cantik? Edward Dian memang. Yang cantik tuh nggak selamanya jelas ya. Dan yang cantik malah ninggalin ya nggak Ki? Jadi pastikan tulisannya jelas dan terlihat. Antara yang Arial 32 sama Arial 20 mana yang lebih jelas kalian lihat? Khususnya yang di belakang. 32 ya. Dan bedakan juga antara judul sama penjelasan nih. Kayak ini kan judulnya lebih gede, lebih besar, di bold dengan yang penjelasan di bawahnya. Dan kalian sertakan gambar tadi kan untuk explain. Ini bisa langsung contohin langsung ya. Here's the slide. Jadi janganlah backgroundnya biru, tulisannya hijau kayak gini nggak kelihatan. Nanti misalnya backgroundnya pink, tulisannya ini boleh kalau mau pakai pink, tapi cari tulisan yang jelas. Ya, nggak apa-apa, nggak ada keharusan kalian PowerPoint kalian tuh putih polos, nggak boleh kok kalian. Makanya PowerPoint kan biar dibikin semenarik mungkin. Cuman menarik itu juga harus jelas. Ya, sekarang udah banyak template-template PowerPoint yang bisa kalian download free di internet yang memang udah langsung dengan fontnya seperti apa yang bagus gitu ya. Kalau memang dirasa masih kurang jelas, ya nanti kalian edit lagi. Color combinations. Nah, ini Miss bilang tadi warnanya ya. Nah, tuh. Kebaca nggak? 5. Tapi mudah nggak bacanya? Ini cuma satu, ya lah enak dilihatnya. Tapi kalau banyak, tulisan kayak misalnya Miss bikin kayak gini semua, ya. Color combinations-nya harus clear, harus jelas. Oke? Masih mau foto? Ya, oke. Go on. Jadi ini tadi angka berapa? 5. Kalau misalnya ada berapa bulatan di situ? Oh, nggak tahu ya. Kurang kerjaan juga ya ngitungin bulatan itu ya. Oke. That's for the visual aids, the slides. Kalau kita bahasnya slides, kalau visual aids kalian adalah PowerPoint ya. Kalau dalam presentasi memang biasanya umumnya PowerPoint. Now, practice and delivery. Before you deliver your presentation, please practice first. Sering kejadian di presentasi, khususnya presentasi grup. Yang bikin yang mana, yang presentasi yang mana. Dan seringnya baru dibaca 1 menit sebelum mau ngomong di depan layar. Di depan kelas. Yang jadinya mereka nggak memahamin isi dari presentasinya dan kelihatan banget ngebaca doang. Ya. Kita balik ke esensi awal dari presentasi tadi adalah meyakinkan audiens kalian bahwa kalian paham dan tahu tentang apa yang kalian bicarakan. Apalagi kalau kalian presentasiin barang jualan kalian. Gimana orang mau yakin mau beli produk kalian kalau seandainya kalian nggak bisa meyakinkan audiens kalian. Tuh, Bapak itu praktis dulu di depan kaca ya.
Bisa praktis depan kaca, bisa praktis apa namanya di depan teman-teman. Kalau zaman saya kuliah dulu, kami nggak boleh bawa catatan sama sekali pada saat presentasi. Makanya benar-benar harus hafal dan harus mengerti materi. Kalau sekarang kan ya kalian bolehlah bawa handout, bawa apa, bawa catatan kecil untuk presentasi. Yang jadi kendala adalah anak-anak zaman sekarang bikin PowerPoint itu ya itu tadi, bukan PowerPoint. Dia Power Word. Seluruh penjelasan di copy di PowerPoint. Jadinya slide-nya banyak. Karena kadang satu penjelasan aja bisa sampai 4 slide karena tulisannya banyak. Ya, nah hindarin yang seperti itu. Alright? Oke. Ya dah. Talk, don't read. Ini yang Miss bilang tadi. You have several choices for how you deliver your speech. Ya, kamu punya beberapa pilihan untuk bagaimana cara kamu menyampaikan presentasi kamu, menyampaikan paparan kamu. Yang pertama adalah memorizing the speech. Ini yang kami lakukan dulu pada saat Miss masih kuliah S1 ya. Kami diwajibin sih, memang diwajibin hafal. Nggak boleh lihat catatan kalau mau PowerPoint, kalau mau presentasi. Catatan itu cuman dari PowerPoint-nya aja, cuman dari slides-nya aja. Isinya itu kami harus hafal. Dan nggak boleh yang tulisan banyak-banyak kayak Miss bilang tadi. Okay. Memorizing the speech. Apa plus minusnya? Plusnya adalah allows eye contact. Kenapa eye contact perlu? Untuk memastikan bahwa audiens kalian itu tahu bahwa kalian itu tahu mereka, gitu loh. Ngelihat mereka. Makanya kita perlu eye contact. Dari tadi juga Miss presentasi, Miss noleh-noleh terus kan? Miss liatin Andre, Miss liatin Zidan, ya. Negatifnya difficult for long speeches. Kalau seandainya penjelasan kalian agak panjang, nah agak susah tuh. Biasanya sering lupa ya. Room for precision errors. Jadi kalau yang memorizing the speech ini banyak sekali error pada presisi penyampaian presentasi kalian. Intinya banyak salah-salah kata lah. Ya, banyak salah-salah. Ya kayak saya dari tadi kan gini, saya ulang lagi gitu ya. Because I am memorizing. Gak ada mesti bawa catatan dari tadi kan? No room for improvising. Karena kalian memorize. Ya, cuman menghafal. Jadi cenderung tidak ada improvisasi. Terus yang kedua, reading from a text. Nah, ini di sini layar, slide kalian berdiri di sebelahnya sini bawa teks kayak gini nih. Bacain apa yang presentasiin. Positifnya apa? Ensures precision, pasti tepat, pasti benar. Kan baca. Itu juga yang berlaku ketika kalian tulis semua kalian tadi pakai power word tadi. Semua kata kalian copyin di situ. Nah, itu juga baca banget kan? Ensures precision. Memastikan ketepatan yang kalian baca. Bukan ketepatan cara baca ya. Ini nanti saya senggol dikit. Cuma negatifnya adalah kekurangannya adalah doesn't sound natural. Doesn't sound natural. Kayak saya bilang tadi, kelihatan banget kalau kalian cuma baca doang. Bukannya memahami. No room for improvising and hinders eye contact. Nah, ini eye contact-nya kurang biasanya. Kalau yang baca itu dia akan fokus ke teks bacaan. Winging it. Kalau winging it ini ya apa ya? Ya menghafal tapi masih sambil jalan gitu loh, ya. It sounds natural but has much room for error. Ini yang saya lakukan ini lebih ke winging it daripada memorizing ya. And then the next one is speaking from slides. Nah, speaking from slides ini jadi kalian ketika slides kalian ditampilkan, kalian jelaskan apa yang ada di dalam slides kalian. Cuma jangan power word tadi. Kalau power word, kalian harus
kalian masih akan kelihatan ngebaca. Ya. Speaking from slides, positifnya adalah ensures organizations. Jadi slide-nya kan memastikan kalian tetap on track tadi. Allows eye contact, tetap ada eye contact-nya. Allows improvising, kalau pengen nambahin apa mau ditambah ya ditambah. And some room for error, tapi kelemahannya masih ada errornya. Jadi kalian pilih sendiri, apakah cuma boleh salah satu misi? Enggak. Nanti pada saat kalian presentasi akan terasa sendiri kalian pakai yang mana. Semuanya dipakai. Kalian tetap harus memorize apa yang mau kalian sampaikan, tapi kalian juga tetap harus keep on the slides gitu ya. Jadi kalian collaborate aja ini. Gak harus stuck pilih salah satu. Okay? Any questions so far? Aman, Tin? Enough ya? No questions? Alright, that's all for today's topic. Kita ketemu lagi nanti di topik selanjutnya.